Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini, meski masih dilanda pandemi. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oka Setiawanti dari Staf Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta yang akan memandu acara ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian dalam webinar multiliterasi sesi kedua ini dengan judul Mengembangkan Literasi Sains Melalui Eksperimen Sederhana di Rumah. Dan webinar ini memiliki beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Yang pertama, masuk 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing. 3. Mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Keempat, saat webinar berlangsung, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber. Yang kelima, peserta yang memotong pembicaraan narasumber akan diperingatkan. 6. Pada sesi diskusi hanya dibatasi untuk 3 pertanyaan saja. 7. Diharapkan untuk yang ingin bertanya, silakan tuliskan di room chat Zoom dengan format nama lengkap, asal instansi atau asal daerah, pertanyaan. Contoh, Nabila Wardatul Azka, UPI, bagaimana cara menegur anak jika mereka sudah salah dalam pandangan Islam. Yang kedelapan, pada sesi pertanyaan, peserta yang ingin bertanya diharapkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom masing-masing, di kolom chat Zoom meeting. Lalu, moderator akan menampung 3 pertanyaan untuk diberikan kepada pemateri. 9. Hasil dari webinar akan dibuatkan notulensi dan diharapkan agar peserta grup menghindari pertanyaan nyeleneh, out of topic, atau bercanda berlebihan. 10. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta dengan mengisi link yang akan di-share di room chat Zoom meeting yang diberikan di akhir webinar setiap sesinya. 11. Link e-sertifikat dan pengisian kesan-pesan webinar akan dikirimkan melalui kolom chat di Zoom, tidak melalui grup WhatsApp. Dan batas waktu pengisian G-Form mulai dari pukul 10.45 sampai 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sanksi: apabila peserta melanggar peraturan yang telah disebutkan, maka akan diberi peringatan oleh moderator. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, judul webinar hari ini adalah Mengembangkan Literasi Sains Melalui Eksperimen Sederhana di Rumah yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Nuraini, MPD. Pematerian kali ini akan dimoderatori oleh Teh Alvina Damayanti, yaitu Staf Departemen Pendidikan Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta. Mari kita sambut moderator kita. Halo Teh Alvina. Halo Teh Oka. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala Rabb semesta alam, karenanya lah yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari hisab. Nah, menurut pepatah, tak kenal maka tak aruh. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita telah hadir seorang pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Fitri Nuraini, MPD. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama Fitri Nuraini, MPD, beralamat di Komplek SGN Permai 2 Blok S1 Mulia Mekar, Babakan Cikau, Purwakarta, dengan nomor telepon 087-2248-9434. Pangkat, penata muda tingkat 1 dan golongan 3B, instansi UPI Purwakarta, tempat tanggal lahir di Purwakarta pada tanggal 28 November 1992.
berstatus menikah dan beragama Islam. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1998 sampai 2004 di SDN 2 Cipaisan Purwakarta, 2004 sampai 2008 di SMP Negeri 1 Purwakarta, 2006 sampai 2009 di SMA Negeri 1 Purwakarta, dan 2009 sampai 2013 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan International Program of Science Education, dan 2016 sampai 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan IPA. Pelatihan yang pernah diikuti beliau diantaranya yaitu Internet of Things pada tahun 2019 di Purwakarta, dan pengalaman kerja di BINUS International School Serpong pada tahun 2013 sampai 2015, dan sebagai guru matematika di Darul Hikam International School Secondary pada tahun 2015 sampai 2017. Dan sekarang menjadi dosen PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Penelitian dan publikasi ilmiah, beliau bergerak di bidang pendidikan IPA dan pendidikan STEM. Dan selanjutnya, perkenalkan, saya Alvina Damayanti sebagai moderator dari staf Departemen Pendidikan Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta. Nah, sebelum memulai webinar kali ini, saya akan mengingatkan peserta boleh bertanya ketika pematerian sedang berlangsung dengan menuliskan nama, asal, atau instansi berikut pertanyaannya di kolom komentar chat Zoom. Dan untuk pertanyaan hanya akan dibatasi 3 saja. Dan saya akan mengingatkan kembali untuk link e-sertifikat dan kesan pesan akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom tanpa disebarluaskan di grup WhatsApp, dan batas pengisiannya mulai dari pukul 10.45 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita, Ibu Fitri Nuraini MPD. Kepada Ibu Fitri, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Teh Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta kakak-kakak sekalian. Terima kasih karena pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar sesi kali ini. Oke. Untuk sesi kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai meningkatkan literasi sains melalui eksperimen sederhana di rumah. Nanti saya akan bercerita-cerita tentang pentingnya literasi sains, kemudian cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita mengembangkan literasi sains, khususnya melalui eksperimen sederhana di rumah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin pemanasan dulu kali ya. Nanti kalau misalkan saya tanya, Bapak Ibu boleh jawab di kolom chat Zoom, nanti saya baca, agar lebih interaktif. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai literasi sains. Maka ada istilah sains di situ. Pasti Bapak Ibu serta kakak-kakak sekalian sudah tak asing kan dengan kata sains itu? Boleh tahu kira-kira jika ada istilah atau kata sains, apa yang muncul di benak Bapak Ibu sekalian? Boleh jawab di kolom chat ya. Eksak, oke. Ada lagi jawaban yang lain? IPA, oke. Ada lagi? Praktek, pengetahuan alam, eksperimen, biologi, percobaan, rumus, sulit, macam-macam ya. Ada yang jawab konspirasi? Oke, ya jadi kebanyakan tadi menyebutkan tentang ilmu pengetahuan alam, kemudian ilmu tentang alam, ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam sekitarnya. Betul ya? Jadi IPA itu ya memang ilmu tentang alam dan segala isinya, termasuk kita juga. Nah, ilmu itu, ilmu pengetahuan di IPA itu, ilmu pengetahuan alam maksud saya diperoleh dengan cara-cara yang ilmiah.
Selain itu, ternyata IPA juga berkaitan loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sekarang, di tubuh kita aja banyak sekali fenomena sains yang terjadi. Saya bisa bernapas, kemudian di dalam tubuh saya mungkin sekarang, bukan mungkin ya, sepertinya sih terjadi proses pencernaan makanan. Tubuh saya, organ-organnya sedang mencerna makanan yang saya makan pada saat sarapan tadi. Jadi memang sangat berkaitan dengan hidup kita. Lalu sekarang coba Bapak Ibu lihat di depan ada laptop, mungkin ada yang pakai HP, kemudian saya ini pakai kerudung, di depan saya ada meja. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang muncul karena ada ilmu sainsnya dulu, gitu ya, karena ada temuan-temuan di bidang sains. Nah, jadi bisa dibilang kita ini hidup di tengah-tengah sains dan perkembangannya. Oleh karena itu, bisa dibilang kita ini adalah masyarakat sains. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah sains membuat hidup kita menjadi lebih mudah? Iya, betul. Iya, betul, Teh, katanya. Ya, jadi memang sains itu yang membuat hidup kita lebih mudah dalam banyak hal. Contohnya seperti sekarang nih, kita bisa berbincang-bincang padahal kita ada di tempat yang berbeda-beda karena adanya internet, kemudian karena adanya macam-macam teknologi laptop, handphone, dan lain-lain. Kalau mager sekarang mau makan enak tapi males masak, tinggal order, ya kan? Nah, selanjutnya kalau mau kemana-mana sekarang juga mudah karena sudah ada banyak metode transportasi, motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Next, di bidang kuliner. Nah, kalau mau makan bubur misalkan, tapi nggak ada emang bubur yang lewat, terus mau masak juga lama gitu ya. Nah, tinggal beli aja ke ke Alfamart atau Indomart gitu ya, ada super bubur gitu. Bukan sponsor ya, ini hanya contoh saja. Itu kan bentuknya instan, jadi bisa tinggal diseduh, terus bisa langsung dimakan. Itu kan salah satu bentuk aplikasi sains juga. Kemudian, ibu-ibu nih nggak sempet belanja tiap hari, jadi belanjanya hanya 1 minggu sekali saja, lalu disimpan stok makanannya teh di kulkas agar tidak mudah busuk. Jadi memang sains itu memudahkan kita dalam banyak hal. Nah, oke, sekarang kita coba lihat dari perspektif yang lain. Sekarang saya tanya lagi, apakah sains membuat hidup kita menjadi lebih baik atau lebih berkualitas? Ya, boleh dijawab lagi di kolom chat ya. Iya, rata-rata jawab iya ya. Tidak selalu. Pastinya. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, itu bisa ya, bisa tidak. Coba kita lihat. Seiring dengan sains yang berkembang, maka teknologi juga semakin berkembang, hidup kita semakin mudah dalam banyak hal, tapi ternyata banyak juga masalah yang muncul. Misalkan seperti polusi udara. Sekarang di mana-mana polusi udara itu lumayan mengkhawatirkan gitu ya. Bahkan di beberapa tempat itu bisa dibilang udaranya cukup tidak layak untuk dihirup gitu. Nah, polutan-polutan udara itu kemudian menyebabkan terjadinya gas rumah kaca. Gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global kemudian menyebabkan cuaca jadi tak menentu. Kalau kemarau, kemarau panjang. Muncul lagi masalah lain, kekeringan. Nah, apakah hidup yang seperti itu kita sebut sebagai hidup berkualitas? Lalu contoh lain, masalah lain itu soal sampah nih. Ini PR banget di negara kita. Sampah itu masih banyak yang dibuang di sungai, di solokan, kemudian nantinya menyebabkan bencana seperti banjir dan bencana-bencana lainnya. Nah, padahal saya yakin banyak dari masyarakat kita pasti sudah tahu teorinya gitu, kalau buang sampah ya pada tempatnya gitu ya, tempatnya ya di tempat sampah. Tapi ya itu, pengetahuannya ada namun tindakannya tidak mencerminkan pengetahuannya itu.
contoh lain sekarang. Sekarang kita ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Gitu. Tapi ternyata masih banyak sekali lagi pengetahuannya. Tahu gitu ya, teorinya tahu, tapi tindakannya tidak mencerminkan pengetahuannya itu. Nah, contoh-contoh ini merupakan gambaran bahwa masyarakat kita sepertinya literasi sainsnya masih sangat kurang. Nah, ini contoh nyata dari masyarakat kita secara umum. Sekarang coba kita lihat literasi sains anak-anak usia sekolah. Oke, kita lihat hasilnya di sini ya. Ini ada studi internasional yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Kita ikut dua evaluasi pendidikan ini untuk menentukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kurikulum baru atau merubah kurikulum, yaitu ada TIMSS dan PISA. TIMSS ini singkatan dari Trends in Mathematics and Science Studies. Ini diperuntukkan atau sampel yang diambil adalah siswa kelas 4 SD dan siswa kelas 8. Pada tahun 2015, dari Indonesia hanya diambil sampel dari kelas 4 SD saja. Nah, ternyata kalau dilihat hasil kemampuan sains anak-anak kelas 4 SD kita, di bawah rata-rata negasi. Ada di peringkat keempat terbawah dari 47 negara. Itu yang kelas 4. Lalu kita lihat lagi hasil PISA. Nah, PISA ini sampel yang ditelitinya atau yang diujinya itu siswa berusia 15 tahun. Nah, yang ditesnya itu keterampilan dalam hal literasi membaca IPA. Tiga-tiganya ternyata masih jauh berada di bawah rata-rata dunia. Saya coba terjemahkan hasilnya ya. Dari hasil PISA itu ternyata hanya 40% siswa kita mampu memilih penjelasan yang tepat mengenai fenomena sains dan menentukan valid atau tidaknya suatu kesimpulan. Padahal di negara lain rata-ratanya 70% ke atas dari sampel yang diuji. Kemudian di Indonesia, siswa yang mampu mengaplikasikan pengetahuan sains pada berbagai situasi, maksudnya real life situation, itu sangat sedikit porsinya. Bahkan di hasil PISA-nya sendiri itu disebut negligible atau dianggap tidak ada. Padahal di negara lain itu setidaknya ada 7% siswa yang sudah mampu mengaplikasikan pengetahuannya pada berbagai situasi. Nah, saya rasa kita semua sebagai orang tua, kemudian mungkin ada guru juga di sini, juga banyak mahasiswa calon guru, perlu tahu tentang hal ini. Supaya kita lebih termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Kalau kita tidak bergerak, bisa gawat gitu ya, nanti kasihan anak-anak kita. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa literasi sains anak-anak sekolah kita masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi, kira-kira apa ya literasi sains itu? Boleh coba, saya pengen tahu dulu jawabannya. Oh, tidak ada yang menjawab. Oke, langsung saja ya. Nah, oke, ini sudah mulai. Melek mampu mengaplikasikan pengetahuan. Oke. Mengkaji dan menerapkan. Oke. Iya, sebagian pasti sudah terbayang lah ya dari contoh-contoh kasus yang tadi. Oke, jadi literasi sains itu pengetahuan.
dan kecakapan. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, namun kecakapan hidup disebutnya. Untuk mampu bertanya, kemudian memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, kemudian kemampuan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, bahwa sains itu tidak mutlak, dan lain-lain. Lalu kesadaran bagaimana sains dan teknologi itu membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta mau untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu terkait sains. Nah, literasi sains ini dianggap sebagai salah satu literasi dasar yang harus dimiliki oleh semua orang agar bisa hidup dengan baik di abad 21 ini. Oleh karena itu, pada tahun 2017, Kemendikbud mengeluarkan Gerakan Literasi Nasional yang di dalamnya terdapat literasi sains. Nah, jika Bapak Ibu nanti ingin baca lebih lanjut, di akhir slide saya sediakan beberapa link yang bisa diklik mengenai Gerakan Literasi Nasional ini. Nah, jadi literasi sains itu penting sekali untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Lalu, memangnya bisa apa sih kalau kita punya literasi sains? Nah, ini di antaranya. Jika kita memiliki literasi sains, maka kita akan mampu tentu saja memahami fenomena alam. Lalu yang kedua, kita mampu memahami gambar, bagan, dan tabel pada informasi ilmiah. Sekarang ini terkait kasus COVID itu banyak bertebaran gambar, kemudian tabel, bagan yang menunjukkan perkembangan penyebaran virus tersebut gitu. Jadi kalau punya literasi sains yang baik, kita juga bisa cross-check informasinya, membaca tabel dan gambar-gambar atau bagan yang ada gitu. Selanjutnya, dengan literasi sains yang baik, kita juga bisa menilai kebenaran sebuah temuan dari informasi ilmiah. Nah, di tengah informasi yang sekarang ini mudah sekali menyebar, tentu ini keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Sekarang saja hoax sudah bertebaran di mana-mana gitu, apalagi nanti. Makanya kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk memiliki skeptis gitu ya, rasa skeptis yang baik terhadap suatu informasi. Supaya mereka bisa menentukan, ini mah hoax atau ini sepertinya tidak layak untuk di-share gitu. Selanjutnya, literasi sains juga membuat kita mampu bertindak secara bijak agar dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Oke, selanjutnya, literasi sains juga membuat kita mampu menyelesaikan masalah dengan kreatif. Sekarang ini banyak sekali muncul masalah-masalah gitu. Dan di masa depan, masalah-masalah yang muncul itu akan lebih kompleks dan sulit. Oleh karena itu, perlu diselesaikan dengan cara-cara yang kreatif. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan literasi sains pada anak kita gitu? Ini khususnya untuk konteks di rumah. Yang pertama, tentunya kita harus menyediakan fasilitas seperti sumber bacaan, bacaan-bacaan sains seperti ensiklopedia atau buku IPA, atau bisa juga majalah-majalah anak-anak. Di dalamnya juga kan suka ada bacaan-bacaan sainsnya. Kemudian yang kedua, dari segi aktivitas. Nah, aktivitas di sini dapat dilakukan melalui eksperimen. Jadi memperbanyak aktivitas-aktivitas ilmiah supaya kita memberi gambaran ke anak-anak bahwa sains itu memang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan bahwa sains itu menyenangkan gitu. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah kita melakukan diskusi dengan anak-anak kita terkait isu-isu ilmiah yang terjadi agar mereka aware atau sadar mengenai isu-isu lingkungan gitu atau tentang penyakit saudara di rumah gitu atau misalkan ada nenek kakek yang sakit, memangnya sakit apa gitu. Nah, itu juga boleh dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan eksperimennya. Tadi telah saya sebutkan bahwa salah satu caranya yaitu dengan melakukan aktivitas ilmiah atau eksperimen. Memangnya apa sih manfaat kegiatan eksperimen itu? Yang pertama, kegiatan eksperimen bisa menyalurkan rasa ingin tahu.
kita sebagai manusia kan memang sudah dari sananya memiliki rasa ingin tahu gitu ya. Yang itu juga membuat kita terus ingin belajar dan memiliki pengetahuan. Nah, rasa ingin tahu anak-anak itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, kita bisa menyalurkannya ke dalam bentuk yang positif seperti dengan melakukan eksperimen. Kemudian, dengan anak juga bisa aktif, bukan hanya fisiknya saja, tapi juga mentalnya. Maksudnya, mereka secara fisik aktif atau melakukan hands-on activities. Ketika hands-nya on, minds-nya juga akan on. Artinya, mereka bisa mengkonstruk atau membentuk pengetahuan secara mandiri, sehingga pemahamannya akan lebih bermakna bagi mereka. Kalau kita hanya mendengarkan penjelasan, biasanya kita akan mudah lupa. Tapi kalau kita sambil melakukan sesuatu, lalu kita belajar dari situ, maka bisa lebih long lasting lagi pemahamannya. Selain itu, pada saat melakukan eksperimen, kita juga sering gagal gitu ya. Kalau bereksperimen itu ada yang namanya prinsip trial dan error. Nah, di situ kita juga mengajarkan anak-anak kita bahwa ada gap loh ternyata antara reality dan teori. Jadi, kita membuat mereka sadar bahwa nggak apa-apa tidak sesuai dengan teorinya. Ayo kita cari tahu kenapa gitu. Jadi, supaya tidak idealis banget gitu. Nah, selain itu, adanya trial dan error itu juga bisa melatih anak-anak kita dengan sikap ketekunan. Gitu ya, tekun, ingin mencoba lagi, jangan pantang menyerah. Nah, itu sikap-sikap ilmiah yang pastinya berguna bagi anak-anak kita di masa depan. Selain itu, dengan melakukan eksperimen, kita juga bisa melatih anak-anak kita dengan keterampilan pemecahan masalah. Misalkan percobaannya gagal nih, kenapa ya bisa gagal? Coba dicari masalahnya apa. Setelah ketemu masalahnya, bagaimana nih cara mengatasinya? Jadi mereka berlatih untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan juga berpikir kreatif. Selain itu, pada saat bereksperimen, mungkin eksperimen bisa dilakukan sendiri, tapi seringnya sih dilakukan secara berkolaborasi. Kalau di rumah itu ya orang tua dengan anak. Jadi di situ ada komunikasi yang terjadi. Maka keterampilan komunikasinya pun terlatih dan kolaborasinya juga. Selain itu, di kegiatan eksperimen itu biasanya kan ada mencatat data gitu ya, meskipun datanya simpel-simpel aja nggak apa-apa. Nah di situ mereka atau anak-anak kita dilatih untuk mengkomunikasikan data-data itu dalam bentuk tabel. Kemudian kalau kelas tinggi bisa membuat grafik dibantu dengan orang tua. Lalu nanti diterjemahkan maksud grafik ini apa ya gitu, meningkat atau menurun gitu. Jadi bisa melatihkan keterampilan komunikasi. Oke, nah ini manfaat kegiatan eksperimen. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan beberapa contoh eksperimen sederhana yang bisa dilakukan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian di rumah dengan anaknya. Nah, yang pertama, jadi sebagian besar dari contoh eksperimen ini sudah saya lakukan dengan anak saya di rumah. Yang pertama membuat Play-Doh atau Van-Doh gitu ya, bisa kadang disebut Van-Doh, Play-Doh, atau plastisin, atau kalau orang Sunda bilang mah malam. Ya, ini sangat mudah sekali membuatnya. Bisa beli juga, tapi bisa bikin juga. Bahan-bahannya itu ada terigu, kemudian lotion, boleh minta punya mama atau punya ibu ya. Kemudian pakai pewarna makanan. Nah, ini semuanya tinggal dicampur saja dengan perbandingan terigunya 2 gelas, misalkan lotionnya 1 gelas. Nah, pada saat membuat Play-Doh ini, kita bisa ajak anak-anak kita diskusi mengenai karakteristik zat, lalu jenis-jenis zat. Di situ kan ada zat cairnya, zat padatnya, kemudian kita juga bisa berdiskusi mengenai senyawa dan campuran. Ini kira-kira campuran homogen atau heterogen ya nak, gitu diajak ngobrol. Kalau anaknya masih kecil, ya diskusinya disesuaikan saja. Nah, nanti bisa bikin banyak warna. Setelah selesai, nanti kita bisa gunakan Play-Doh ini untuk belajar
sains yang lain gitu. Ini contohnya karena anak saya masih kecil ya, masih batita. Jadi ya ini ceritanya bikin cilok isi kata anak saya mah. Padahal saya mencoba membuat model lapisan bumi. Nah ini kalau di tingkat SD bisa ajak mereka untuk mengidentifikasi mana inti bumi, mana mantel, gitu ya, mana kerak bumi. Ini contohnya kurang bagus sih, bisa dibuat lebih bagus lagi dengan warna yang lebih beragam. Kemudian bisa juga membuat model tata surya. Nah, buminya misalkan ukurannya segini. Coba kita lihat di buku, planet ada apa aja. Kemudian, ayo kita buat planet yang lain misalkan. Ukurannya segimana ya, gitu. Kita bisa mengajarkan juga rasio di situ perbandingan. Kalau buminya sebesar ini, berarti planet Merkuri dan Venus harusnya lebih kecil atau lebih besar gitu. Jadi bisa belajar juga di situ. Atau bisa sekalian belajar matematika juga tentang diameter, gitu bisa. Nah, ini IPBA-nya. Nah, di biologinya, plastisin-plastisin ini bisa dibuat menjadi model organ dalam tubuh. Kalau di kimia, nggak saya masukin ya, mungkin bisa membuat struktur atom, misalkan. Membuat struktur molekul air, itu kan cukup sederhana untuk anak SD. Oke, selanjutnya, eksperimen selanjutnya ini ada simulasi hutan gundul. Nah, di sini alat dan bahannya juga sederhana. Kebetulan di rumah saya ada pot, jadi pakai pot. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu tidak ada pot, bisa pakai gelas bening saja atau gelas bekas minuman gitu ya. Nanti bawahnya dikasih bolong. Kemudian yang satu diberi tanah saja, yang satu mah ada tanamannya. Di dalamnya ada akarnya gitu ya. Lalu nanti 2 pot ini kita beri air dengan jumlah yang sama. Kemudian kita lihat yang terjadi. Nah, ternyata berbeda ya hasilnya. Pot yang hanya ada isi tanahnya saja, ternyata mengeluarkan air yang lebih banyak, tanahnya juga ikut keluar. Kalau yang ada tanamannya, air yang keluar lebih sedikit dan lebih bersih gitu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang akibat hutan gundul gitu ya. Kalau hutan gundul berarti nanti ini bisa menyebabkan banjir, kemudian tanah longsor karena ini tanahnya terbawa. Nah, jadi kita bisa belajar juga tentang bagaimana bencana alam terjadi, kemudian pelestarian alam, atau bisa juga berdiskusi mengenai struktur tumbuhan khususnya fungsi akar. Selanjutnya membuat lampu lava. Ini juga sederhana sekali, bahan-bahannya hanya butuh air, minyak, pewarna makanan, dan tablet vitamin C. Dari sini kita bisa belajar reaksi kimia dan sifat zat. Nah, ini saya lakukan dengan anak saya dan dia cukup ketagihan. Mau diulang lagi, mau bikin lagi, dan ini cukup seru. Nah, ini kita tinggal tuang saja air ke dalam gelas bening supaya terlihat fenomenanya, lalu ditambahkan pewarna makanan. Setelah itu, kita tuang minyak goreng. Nah, di sini bisa banyak belajar tentang materi sains yang lain juga seperti difusi tadi terjadi, lalu karakteristik zat, minyak, dan air tidak bersatu gitu. Nah, tadi dimasukkan vitamin C-nya tabletnya, lalu terjadilah reaksi. Nah, ini kalau satu dimasukinnya, coba kalau kita masukkannya lebih banyak, apa yang terjadi dengan reaksinya? Wah, ternyata lebih banyak lagi, atau reaksinya lebih cepat gitu. Nah, ini cukup menarik ya untuk disaksikan oleh anak-anak. Oke, selanjutnya ini juga cukup mudah, membuat siklus air di dalam plastik. Oke, nah ini bahan dan alatnya sederhana juga, hanya butuh plastik bening, spidol permanen, air, dan pewarna makanan. Ini saya tidak pakai pewarna makanan, tapi lebih bagus lagi kalau pakai pewarna makanan warna biru misalkan, supaya menggambarkan air laut. Nah, di plastiknya itu kita tinggal gambar aja
siklus air gitu ya, gambar siklus air di buku siswa itu suka ada. Kemudian kita tinggal tempelkan bisa di jendela atau di depan pagar rumah yang kena panas. Nah, kita tinggalkan aja di situ selama seharian, tapi kita cek secara berkala. Kita ajak anak kita untuk melihat kira-kira apa yang terjadi. Oh, ternyata jadi buram plastiknya. Nah, itu kira-kira apa ya? Apakah airnya menguap atau bagaimana? Nah, di sini kita bisa menunjukkan kepada siswa atau kepada anak-anak kita siklus air yang terjadi gitu. Jadi bukan hanya lihat di buku saja, tapi mereka juga bisa menyaksikan sendiri. Lalu terjadi juga perubahan zat di sini, juga bisa berdiskusi mengenai energi, khususnya energi matahari. Oke, selanjutnya ini eksperimen membuat mobil bertenaga angin. Nah, ini gampang buatnya juga. Kalau di saya ini ada suaranya, anak saya ketawa-ketawa terus. Pakai sedotan, kemudian pakai tutup botol, atau boleh roda mainan. Ini saya menggunakan bus bekas, balon, dan selotip. Nih, percobaan pertama, wah kurang bagus nih. Ayo kita coba perbaiki lagi. Nah, coba diperbaiki. Karena masih kecil, anak saya ini jadi seadanya saja. Nah, kita coba lagi. Apakah lebih baik atau tidak, gitu ya. Jadi mengajarkan kreativitas, kemudian perseverance atau ketekunan gitu, pantang menyerah. Nah, selanjutnya eksperimen membuat lukisan daun. Ini mudah, jadi kita ajak anak kita keluar untuk petik beberapa daun yang berbeda-beda, lalu kita oleskan cat air berwarna-warni, kemudian ditempelkan di kertas. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Mungkin kalau yang membuatnya anak sekolah dasar itu bisa lebih bagus lagi. Nah, nanti setelah selesai, kita bisa ajak anak kita untuk mengidentifikasi itu bentuk daunnya seperti apa, apakah bergerigi, menjari, atau apa. Lalu, kira-kira itu nama tanamannya apa. Jadi kita bisa mengajarkan mengenai keanekaragaman hayati. Selanjutnya, ini ada membuat parasut, ya, bahannya juga cukup mudah. Plastik bekas, ini bekas saya beli sayur di Emang Sayur, kemudian ada benang, ada selotip, kemudian ada gunting dan beban. Bebannya boleh pakai mainan, boleh pakai kertas, ini contohnya, boleh apa aja, batu juga boleh. Selama bukan beban hidup, boleh-boleh aja. Nah, kita coba ya. Nah, ini pertama saya buatnya sama anak saya buatnya yang bentuk lingkaran. Kemudian sekarang kita coba parasutnya bentuknya kotak. Lalu kita coba di dalam rumah, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini yang bentuknya kotak. Kita juga bisa ajak anak kita untuk explore bentuk-bentuk yang lain. Kalau dibolongin, gimana ya nanti jatuhnya gitu. Coba kalau pakai tisu bisa nggak? Atau bisa pakai kain tipis. Jadi kita bebaskanlah mereka bereksperimen. Oke, selanjutnya ini ada beberapa magic sign saya sebutnya karena apa ya, kayak sulap aja gitu. Contohnya ini pakai tusuk sate, koin, kertas, dan spidol. Atau bisa pakai apa saja sih, sebetulnya bisa pakai botol atau apapun. Nah, kok bisa ya nggak jatuh-jatuh gitu ya? Padahal itu kan nggak ditempelin atau nggak dilem. Atau bisa juga yang lain seperti membuat spiral berputar sendiri gitu. Nah, ini sebetulnya kan adalah aplikasi prinsip-prinsip sains. Nanti ketika kita membuat anak-anak kita aneh dengan suatu fenomena, maka akan membuat mereka penasaran dan termotivasi untuk membaca lebih lanjut atau belajar lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi tersebut. Oke, juga bisa melakukan eksperimen-eksperimen lain seperti menanam dan merawat tanaman, kemudian melakukan pengamatan hewan atau tumbuhan di sekitar rumah, serta bisa juga membantu ibu memasak di dapur. Lalu kita ajak anak kita untuk mengidentifikasi zat makanan apa yang kita masak hari ini, lalu gizinya sudah
baik atau terpenuhi atau belum. Makanan apa yang baik untuk tubuh kita, mana yang porsinya sedikit saja gitu. Jadi di situ bisa diskusi banyak dan bisa membentuk ya perilaku anak kita juga gitu, khususnya makanan gitu ya. Memberitahu mereka mana makanan yang baik untuk dimakan, mana yang kurang baik dan harus dikurangi. Mungkin sekian saja dari saya untuk materi kali ini. Saya tutup dengan kata terima kasih dan bereksperimen. Oke, saya kembalikan ke Teh Alvina. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah menyampaikan materinya. Materinya sungguh sangat luar biasa. Dan selanjutnya adalah sesi diskusi. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menuliskan nama, asal atau instansi dan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, pertanyaan yang pertama dari Rizka UPB. Pertanyaannya adalah, anak saya sangat tertarik dengan elemen sains. Mohon maaf. Mohon maaf, saya akan pilih secara acak pertanyaannya, yaitu dari Wiwi Komalasari, dari UPI. Anak-anak zaman sekarang kan lebih dekat dengan gadget, bagaimana cara menyeimbangkan antara teknologi dengan ilmu sains, supaya melatih anak-anak untuk bersikap ilmiah melalui kita. Silakan Ibu. Ya, memang terima kasih atas pertanyaannya Bu Wiwi. Memang itu sekarang sangat apa ya? Jadi anak-anak kecil sekarang itu sangat bergantung dengan teknologi. Mereka sendiri bisa disebut sebagai native atau teknologi native gitu. Jadi dari kecil itu ya sudah tahu mengenai teknologi, tahu dengan gadget. Jadi yang bisa kita lakukan ya memanfaatkan teknologi itu gitu. Misalkan anaknya suka nonton YouTube, ya kita arahkan dia untuk menonton tayangan-tayangan ilmiah gitu atau contoh video-video eksperimen misalkan. Nah, dari situ anak akan tertarik untuk melakukan eksperimennya sendiri gitu, bisa seperti itu. Atau bisa juga misalkan anaknya itu suka main games. Nah, cobalah kita sebagai orang tua cari-cari games yang ada hubungannya dengan IPA, kan bisa seperti Cut the Roof, itu kan bisa belajar IPA juga dari situ. Kemudian supaya anaknya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget, ya kita arahkan mereka untuk beraktivitas itu ya. Jadi kitanya sendiri harus sebagai orang tua harus ngajakin mereka untuk ayo nak kita coba nih ada yang seru gitu, tunjukin ya boleh. Oh kok bisa begitu ya mah? Misalkan nanti, ayo kita cobain, kita buktikan bisa nggak ya gitu. Jadi kita harus mengajak dulu atau memberikan contoh dulu yang seru-seru, aktivitas yang seru-seru gitu, agar mereka tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Baik, Mungkin itu terima ya, kasih ada Ibu. lagi? Ya. Baik, pertanyaan kedua Bu, dari Ibu Nais, SD 2DH. Pertanyaannya, eksperimen apa yang cocok untuk mengajarkan mengenai pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggal dan makanannya? Oke. Nah, kalau ini kan tentang hewan ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya bentuknya pengamatan gitu. Bisa kalau di rumah ya kita ajak anak kita untuk keluar, kita mengamati lingkungan. Nah, di lingkungan sekitar rumah kira-kira ada hewan apa saja. Tidak harus hewan yang besar-besar, hewan yang kecil-kecil seperti serangga. Nah, itu kan pasti adalah di sekitar rumah. Lalu kita ajak anak kita untuk mengamati misalkan semut. Nah, semut itu gimana ya Dek tempat tinggalnya? Misalkan lalu kira-kira mereka makan apa gitu. Terus kita cari lagi contoh hewan-hewan yang lain. Misalkan ada yang punya peliharaan kucing, kan itu juga bisa diamati. Kucingnya makan apa, tempat tinggalnya seperti apa gitu.
Nah, untuk memberikan gambaran mengenai hewan-hewan yang tidak ada di sekitar rumah, kita bisa memberikan dalam bentuk video atau mengajak anak-anak kita membaca buku IPA. Bisa lihat dari ensiklopedia. Di situ kita juga bisa mengajak anak kita mengidentifikasi nih dari situ, dari informasi yang diperoleh. Jadi tempat tinggal hewan yang ini seperti apa, lalu makannya apa. Gitu. Nanti dibuatlah klasifikasinya. Gitu mungkin ya. Baik, Bu. Dan pertanyaan terakhir dari Bapak Antri Suharyono dari Merauke. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar dan pola pikir siswa kelas 5 SD untuk berliterasi sains? Baik, terima kasih Pak Tri. Jauh sekali ya dari Merauke. Alhamdulillah bisa nyampe sana ya webinarnya. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar dan pola pikir siswa kelas 5 SD untuk berliterasi sains? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa memang ada beberapa cara. Yang pertama, kita sediakan dulu fasilitasnya dari buku-buku bacaannya. Jadi mereka punya akses terhadap informasi-informasi sains gitu ya, buku, ensiklopedia, atau bisa buku dalam bentuk yang lain gitu ya, buku-buku yang lain, boleh e-book dan lain-lain. Lalu setelah itu kita biasakan mereka untuk melakukan eksperimen misalkan. Memang kalau di sekolah suka terbatas waktunya ya, jadi kita bisa siasati dengan eksperimen yang digabung gitu, seperti tadi misalkan membuat mobil bertenaga angin, itu kan bisa sekalian belajar energi, bisa belajar gaya dan gerak, jadi bisa diintegrasikan. Nah, pada saat bereksperimen, kita hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor gitu. Jadi biarkanlah mereka senang-senang dengan eksperimen itu. Kemudian mencoba mengubah-ubah variabelnya, apa yang harus dirubah, kemudian mereka mencoba memperbaiki, mencoba lagi. Nah, di situ kita menggambarkan bahwa sains itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi mereka pola pikirnya nanti terbentuk bahwa sains itu seru dan memang apa ya, menyenangkan gitu untuk dipelajari. Nah, di situ kita juga hendaknya menyertai kegiatan eksperimen dengan diskusi supaya anak terbiasa bertanya, menerangkan, kemudian menumbuhkan juga keterampilan untuk berpikir kritis, sehingga nanti akan terbentuk ya pola pikir yang baik gitu ya. Mereka bisa memecahkan masalah, bisa berpikir kritis, bisa aktif bertanya dan menjelaskan. Mungkin itu ya untuk jawaban untuk Pak Tri. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai dan terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bertanya. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang belum terjawab karena kita semua terbatasi oleh waktu. Dan kesimpulan materi dari webinar kali ini adalah literasi sains membuat kita mampu memahami fenomena alam, menilai kebenaran, dan berbagai informasi ilmiah lainnya. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan kreatif, dan kita bisa bereksperimen di rumah, contohnya dengan membuat simulasi hutan gundul, membuat parasut, dan lain sebagainya. Dan pastinya itu akan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dicukupkan sekian untuk webinar hari ini, dan sebelumnya saya akan mengingatkan kembali untuk link e-sertifikat dan kesan-pesan akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom tanpa disebarluaskan di WA dan akan dikirimkan pada pukul 10.45 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat. Saya Alvina Damayanti selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri dan moderator.
Alhamdulillah pematerian hari ini sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan ibu bapak dan rekan-rekan sekalian merasa tidak puas agar terus mencari pengetahuan lain dan tidak berhenti di pertemuan ini. Bicara pengetahuan lain, sebelum kami tutup, kami ingin menginformasikan pertemuan webinar selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu, pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan judul Pengembangan Literasi Baca Tulis Membuat Anak Jatuh Cinta pada Membaca yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Sri Wulan MPD. Dan saya ingin mengingatkan mengenai pengisian link dari pukul 10.45 sampai 11.15. Linknya akan dikirimkan di kolom chat Zoom meeting ya. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.